Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berisikan materi yang sudah dipelajari. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hilda Syahrani dengan NIT 200900360, kelas India, program studi D4 Manajemen Transportasi Udara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang customs. Customs yaitu instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai di bawah Kementerian Keuangan. Selanjutnya itu ada kepabeanan. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Selanjutnya ada pengertian ZI dan landasan kontinen. ZI adalah daerah di luar laut teritorial Indonesia, tanah di bawahnya dan air di atasnya, dengan batas terluar maksimal 20 ml diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Sedangkan landasan kontinen adalah daerah di luar laut teritorial Indonesia meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan sampai batas terluar kontinen maksimal 350 ml diukur dari garis pangkal laut Indonesia. Selanjutnya ada pengertian bea dan cukai. Bea adalah suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor dan impor, sedangkan cukai adalah suatu tindakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu. Selanjutnya, ada sifat karakteristik cukai. Yang pertama, konsumsinya perlu dikendalikan. Kedua, peredarannya perlu diawasi. Ketiga, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Dan yang keempat, pemakaiannya perlu ada pungutan. Setujukah Anda dengan adanya rencana kenaikan rokok pada 2021? Menurut pandangan saya sangat setuju karena dengan adanya rencana kenaikan cukai rokok untuk mengantisipasi beredarnya rokok ilegal dan juga guna menekankan untuk anak di bawah umur dalam mengonsumsinya. Oleh karena itu, kenaikan cukai rokok dapat membasmi peredaran rokok ilegal yang dijual sangat murah. Yang selanjutnya yaitu barang mewah. Mengapa barang mewah dikenakan pajak? Barang mewah dikenakan pajak karena barang mewah biasanya barang dari luar negeri masuk ke dalam negeri yang dikategorikan barang bernilai tinggi. Barang mewah yang di bawah 500 US dollar tidak dikenakan pajak, akan tetapi jika lebih dari 500 US dollar akan dikenakan bea masuk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kawasan pabean, daerah pabean, kawasan berikat, kawasan bebas, pos pengawasan, kewajiban pabean, dan pemberitahuan pabean. Yang pertama, kawasan pabean. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, yang kedua itu ada daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang. Nah, yang ketiga ada kawasan berikat. Kawasan berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan atau barang yang berasal di tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan yang hasilnya terutama untuk diekspor. Yang keempat itu ada kawasan bebas. Kawasan bebas adalah
sebuah kawasan perdagangan dan pelabuhan yang berada dalam wilayah Indonesia yang di dalamnya terjadi proses penggudangan barang, kegiatan manufaktur, serta kegiatan reekspor tanpa hambatan oleh otoritas kepabeanan. Yang kelima itu ada pos pengawasan. Pos pengawasan adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor. Yang selanjutnya ada kewajiban pabean, yaitu semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang. Yang terakhir itu ada pemberitahuan pabean. Pemberitahuan pabean yaitu pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang selanjutnya itu ada apa yang menjadi persamaan dari kawasan bebas dan kawasan berikat. Persamaan kawasan bebas dan kawasan berikat yaitu keduanya diberikan perlakuan istimewa dalam aspek perpajakan. Selanjutnya, ada dokumen yang perlu dilengkapi dalam penyerahan pemberitahuan pabean, yaitu yang pertama ada invoice, packing list, bill of lading, dan manifest. Selanjutnya itu ada bea. Bea dibagi menjadi dua, yaitu bea masuk dan bea keluar. Bea masuk yaitu pungutan untuk barang impor, sedangkan bea keluar yaitu pungutan untuk barang ekspor. Selanjutnya ada pengertian jaminan. Jaminan adalah surat pernyataan atau perjanjian untuk memenuhi kewajiban dalam hal tidak dipenuhi persyaratan yang ditentukan. Jaminan terbagi menjadi 3, yaitu jaminan tunai, jaminan bank, dan jaminan perusahaan asuransi. Jaminan bank berbentuk uang tunai yang diberikan kepada pihak pabean. Jaminan bank, jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank. Dan jaminan perusahaan asuransi. Jaminan perusahaan asuransi merupakan perikatan penjaminan 3 pihak. Pihak pertama, surety atau penjamin, terikat untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari pihak kedua, prinsipal atau importir, terhadap pihak ketiga, oblige atau bea cukai, dalam pihak kedua tidak memenuhi kewajiban. Selanjutnya yaitu pihak yang bertanggung jawab pada bea masuk. Yang pertama itu ada pengangkut, kedua ada TPS atau TPB, ketiga importir, keempat PPJK atau perusahaan pengurusan jasa kepabeanan, yang kelima itu ada orang yang menguasai barang impor. Yang pertama itu pengangkut. Pengangkut bertanggung jawab mengangkut barang ke daerah pabean. Kedua itu ada TPS atau TPB, bertanggung jawab menimbun barang. Yang ketiga ada importir. Importir bertanggung jawab atas biaya masuk. Keempat ada PPJK, yaitu perusahaan pengurusan jasa kepabeanan, bertanggung jawab atas biaya masuk dari biaya impor yang diberikan bila mana importir tidak ditemukan. Untuk mempertanggungjawabkan bea masuk yang terutang, maka kewajiban tidak diperkenakan oleh PPJK. Dan yang terakhir itu ada orang yang menguasai barang impor, bertanggung jawab terdapat biaya masuk atas barang tersebut. Yang selanjutnya itu ada tempat penimbunan pabean. Tempat penimbunan pabean dibagi menjadi 3, yaitu TPS, TPB, dan TPP. TPS adalah tempat penimbunan sementara, TPB merupakan tempat penimbunan berikat, dan TPP yaitu tempat penimbunan pabean. Selanjutnya itu ada konsep tarif. BTKI yang mempunyai kepanjangan
perpanjangan dari Buku Tarif Kepabeanan Indonesia, dahulu bernama BTBMI. BTBMI merupakan singkatan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia. Perubahan nama atau istilah ini dikarenakan sejak 2012. Buku tersebut juga memuat tentang tarif bea keluar. Sebelum BTBMI hanya berisi tentang kode harmonis sistem, tarif bea masuk, dan pajak dalam rangka impor. Sebelum tahun 2012, tarif bea keluar yang dahulu bernama pajak ekspor tidak tercantum dalam kolom-kolom struktur BTKI. Selanjutnya itu ada pendekatan pengenaan bea masuk, yaitu ada 3, yaitu tarif ad valorem atau persentase, yang kedua ada tarif spesifik, dan yang ketiga ada tarif gabungan. Tarif ad valorem atau persentase adalah bea masuk yang dikenakan dengan menentukan persentase tertentu dari nilai pabean atas barang yang diimpor. Tarif spesifik, tarif yang dikenakan berdasarkan satuan barang dengan mengalihkan jumlah satuan barang dengan tarif bea masuk. Dan tarif gabungan adalah tarif gabungan ad valorem dan spesifik. Yang selanjutnya ada bea masuk tambahan, meliputi bea masuk anti-dumping, bea masuk pembalasan, bea masuk imbalan, dan bea masuk tindakan pengamanan. Bea masuk dumping yaitu harga barang impor lebih rendah dari nilai normal yang biasa disebut dumping. Bea masuk pembalasan dikenakan terhadap barang impor dari suatu negara yang melakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif. Bea masuk imbalan dikenakan terhadap barang impor yang mengandung subsidi. Bea masuk tindakan pengamanan, pungutan negara untuk memulihkan industri dalam negeri. Selanjutnya itu ada metode nilai pabean. Terbagi menjadi 6 metode. Metode 1, nilai transaksi barang impor yang bersangkutan. Metode 2, nilai transaksi dengan barang identik. Metode 3, nilai transaksi barang serupa dengan fungsi yang sama. Metode 4, dedukasi, yaitu metode untuk menghitung nilai pabean barang impor berdasarkan data harga dari harga pasar dalam daerah pabean, dikurangi biaya pengeluaran, contoh komisi keuntungan, transportasi, asuransi, bea masuk, dan pajak dalam rangka impor. Nah, selanjutnya itu ada metode 5, komputasi, berdasarkan penjumlahan bahan baku, biaya proses penebusan, dan biaya pengeluaran lainnya sampai barang tersebut tiba di tempat impor daerah pabean. Yang terakhir itu ada metode 6, fallback atau pengulangan, mengulangi dari metode 1 ke metode 5. Yang selanjutnya itu ada konsep fasilitas kepabeanan. Bentuk fasilitas kepabeanan dibagi menjadi 2, yaitu fasilitas terkait dengan pelayanan dan fasilitas yang terkait dengan fiskal kepabeanan berupa pembebasan, keringanan, pengembalian, dan penangguhan bea masuk. Yang pertama itu ada fasilitas terkait dengan pelayanan, jenis-jenisnya. Yang pertama ada pembongkaran, kedua pre-notification atau pemberitahuan pendahuluan, yang ketiga rush handling atau dipercepat, yang keempat ada pemeriksaan pendahuluan, yang kelima itu ada forward slate atau pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan. Yang terakhir itu ada pemberitahuan pabean berskala. Selanjutnya itu ada fasilitas yang terkait dengan fiskal kepabeanan. Yang pertama itu ada pembebasan. Kategori barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan yang yaitu barang untuk keperluan penelitian, barang kesehatan, peti atau abu jenazah,
alat-alat untuk penangguhan bencana, barang untuk dipakai untuk diri sendiri, persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, buku, barang perwakilan negara asing, barang untuk tenaga ahli, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada keringanan. Yang disebut dengan keringanan itu yaitu tetap bayar tetapi diberi keringanan. Misal, PSSI mengimpor alat fitness atau Pemda mengimpor alat daur ulang sampah organik dan non-organik yang digunakan untuk umum. Yang ketiga itu ada pengembalian bea masuk. Yang pengembalian bea masuk itu yang pertama, kelebihan pembayaran bea masuk karena salah ketik atau salah dan penjumlahan. Kedua, kelebihan pembayaran bea masuk akibat putusan pengadilan pajak atas banding yang diajukan untuk pelaku usaha. Yang ketiga itu, impor barang yang setelah dibayar bea masuk mendapatkan fasilitas pembebasan. Yang keempat itu, impor barang yang harus diekspor kembali atau dimusnahkan. Dan yang kelima itu ada impor barang yang dipakai ketika harganya lebih rendah. Dan yang terakhir itu ada penangguhan bea masuk, barang yang ditimbun di TPB. Mengapa harus diberikan penangguhan? Karena untuk memajukan industri dalam negeri. Selanjutnya itu ada wewenang oleh petugas bea cukai. Dibagi menjadi 3, wewenang patroli, wewenang penyegalan, dan wewenang pemeriksaan barang. Yang pertama itu wewenang patroli. Contoh, patroli laut diberikan sarana, alat komunikasi, radar, dan senjata api. Yang kedua itu ada wewenang penyegalan. Wewenang penyegalan yaitu hal pengawasan untuk barang yang berada dalam pengawasan pabeanan. Untuk mengunci, menyegel, untuk melekatkan tanda pengamanan barang impor atau ekspor yang belum diselesaikan kewajiban kepabeanan. Yang terakhir itu adalah wewenang pemeriksaan barang. Mengapa harus ada pemeriksaan? Karena untuk memeriksa apakah barang tersebut aman atau berbahaya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan terima kasih.